Oke, selamat siang bosku. Hari ini saya akan edukasi untuk para bosku pencinta tanaman ataupun tanaman hias, buah-buahan di taman yang sangat simple, minimalis tapi harganya murah, bosku. Jadi saya akan jelaskan di sini bagaimana kita meracik pupuk yang bagus agar tanaman seimbang tumbuh kembang, baik itu batang, daun maupun bunga ataupun buah. Di sini saya akan jelaskan. Ini tadi bosku saya sudah aduk rata ya. Jadi komposisi untuk tanaman ini seperti bosku lihat di sini saya menggunakan 2 karung tanah humus ya, bosku, tanah kompos 2 karung. Kemudian kita memakai sekam itu ya, sekam padi. Satu lagi ini kita memakai sekam yang sudah dibakar, artinya sudah ada sedikit arang dan abu. Jadi perbandingannya kita campurkan ini keempatnya. Kita campur 2 pupuk kompos, tanah, dan 2 sekam. Sekamnya yang satu yang sekam padi masih utuh, yang satu lagi menggunakan sekam padi yang sudah dibakar. Jadi kita memanfaatkan di sini kadar abu dan arangnya sebagai unsur hara untuk tanaman. Jadi untuk melengkapi esensialnya ya bosku, kita juga setelah di mix ini, dicampur seperti ini ya bosku, kita harus tambahkan pupuk NPK. Kenapa? Di sini kita memakai yang pabrikan ya bosku. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan humus tanah itu, nutrisari yang akan diserap oleh tanaman itu lebih maksimal. Jadi saya di sini menggunakan NPK. N itu adalah nitrogen yang berguna untuk zat hijau daun. Kemudian P itu adalah fosfor. Fosfor itu adalah untuk kesuburan buah dan bunga. Itu yang dimanfaatkan adalah fosfor di sini bosku. Kemudian yang K-nya itu adalah kalium. Kalium itu adalah untuk kekuatan batang. Jadi dari satu bungkus ini di kemasan 1 kilo ini sudah lengkap unsurnya. Di sini ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Makanya disebut dengan pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Ya, jadi di sini saya tadi sudah saya aduk ya, bosku. Kira-kira seperti ini. Buat lihat sini. Jadi saya dua karung tanah humus ataupun kompos. Saya campur dengan 1 sekam. Kemudian sekam yang dibakar dan dicampur 1 kilo pupuk NPK. Ini masih ada sisa. Saya akan mix lagi supaya lebih merata ataupun lebih homogen. Jadi untuk bosku para pecinta tanaman hias ataupun bunga ya di rumah, untuk kegiatan sambilan, untuk hobi, untuk menanam apakah itu jambu madu ataupun jeruk kasturi ataupun jeruk nipis, itu bosku bisa menerapkan seperti konsep yang saya tutorialkan untuk saat ini. Jadi di sini bosku saya ini memang hobi berbunga, hobi untuk tanaman buah-buahan untuk konsumsi anak-anak ataupun seperti ini. Ini ada jambu bol ya. Kemudian ada juga ini rambutan, bisa lihat ya bosku. Jadi untuk lingkungan tanaman hias mini, untuk tanaman minimalis yang harganya cukup murah, bosku bisa membuat seperti yang saya lakukan ini. Dan saya sudah membuktikan, coba lihat ini tanamannya sangat hijau sekali ya bosku. Dan ini kemarin masih proses ini penggantian daun. Kemarin saya memangkas, ini sudah mulai tumbuh tunas. Yang ini bosku lihat sangat subur sekali. Dan saya tidak menggunakan pestisida untuk menghilangkan ulat bosku. Jadi saya membiarkan tanaman saya dimakan ulat seperti ini. Kenapa? Saya tidak mau memutus rantai makanan untuk hewan-hewan ataupun primata yang ada di alam bosku. Jadi kita juga harus menjaga keseimbangan ekosistem. Saya tidak pernah membasmi ulat yang memakan tanaman saya. Kenapa? Saya juga mendambakan adanya kupu-kupu di taman ini. Kalau kita semprot taman ini, kita racun, kita membunuh ulat yang ada di dedaunan ini, berarti kita tidak akan menikmati pemandangan yang ada kupu-kupu. Bosku bisa lihat di sana banyak ya, banyak seperti kita lihat itu ada ini kupu-kupu, bisa lihat kupu-kupu. Jadi ini nggak boleh disemprot, jadi biarkan saja. Yang penting kenapa kita harus menyediakan tanah humus ini lebih bagus, supaya
daunnya segar, daunnya juga dimakan oleh ulat yang nanti jadi kepompong, jadi kupu-kupu, itu nggak masalah. Yang penting konsep dasarnya seperti ini. Jadi kalau nutrisarinya cukup, daunnya akan tumbuh selalu dan kupu-kupu juga akan hadir selalu di taman, bosku. Jadi coba bosku bayangkan kalau kita punya taman bunga indah tapi tidak ada kupu-kupu, itu juga tidak sedap dipandang oleh mata. Jadi saya menyarankan silakan ekosistem silakan berkembang, rantai makanan silakan berkembang, tapi yang penting nutrisari bagi tanaman itu haruslah bagus seperti yang saya tutorialkan ini, bosku. Nanti saya akan nanam ini ada beberapa bunga ya, yang dari polybed saya akan pindahkan nanti ke tanah. Oke bosku, seperti ini kira-kira saya punya tanaman ya. Jadi saya nggak pernah meracun nih kayak gini. Saya biarkan ulat makan daun ini. Yang penting nutrisari dari tanaman ini bagus, bosku. Jadi saya biarkan ini dimakan ulat supaya nanti ada kupu-kupu. Yang penting nutrisari makanannya harus betul. Kira-kira seperti ini, bosku. Coba dilihat. Ini saya nanam jambu madu di sini. Ini ada jeruk kasturi ya. Nih jeruk kasturi. Jadi ini bagus juga kalau udah matang diperas ya, dikasih air hangat ataupun air es juga bagus untuk sumber vitamin C. Kira seperti ini, bosku. Jadi kita mari jaga lingkungan. Kita ini rawat tanaman ini seperti ini, bosku. Dulu sari makanannya juga seperti itu. Saya menerapkan konsepnya dari awal. Sewaktu ditanam tanaman ataupun bunga itu, yang penting konsep dasarnya pupuknya, tanahnya, kemudian sekamnya sebagai pengurai kegemburan tanah untuk supaya berongga tanahnya itu harus seimbang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nantikan lagi di channel saya berikutnya yang berbagi tips tentang tanaman minimalis yang sangat murah, yang sangat alami, ada kupu-kupunya juga. Oke bosku, terima kasih. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.